Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kali ini bertemu lagi dengan video saya, yaitu Tuanku Muda ingin membagi sedikit tips bagaimana cara meruqyah orang yang sakit kepala. Orang yang sakit kepala itu kadang disebabkan darah kotor ataupun stres dan sebagainya. Bisa jadi yang dinamakan sakit kepala itu dengan migrain dan sebagainya. Maka adapun tata cara menyembuhkan sakit kepala dengan metode ruqyah, yaitu dengan cara membaca surat Ad-Duha sembari kita pijat di area sini, ataupun kita pandang di area ini. Misalnya kita mengobati orang lain yang tidak mungkin kita sentuh tanpa penghalang ataupun seorang yang bukan mahram kita, maka kita cukup menunjukkan dengan jari telunjuk di dahi di sini. Tapi jangan terkenakan kita seorang laki-laki yang bukan mahram tidak boleh menyentuh perempuan yang ajnabi. Artinya kita boleh menggunakan metode menunjuk pada bagian ini dari jarak jauh. Di bagian ini bisa juga kita menyentuh orang yang mungkin kita sentuh. Maka kita pijat di sini sambil membaca surat Ad-Duha. Dan kita praktekkan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Sampai di situ aja, tidak usah habis, karena asrar untuk mengobati sakit kepala melalui fadilah surat Ad-Duha hanya ayat sampai situ, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kita baca terakhir tadi. Jadi saya ulang lagi, kita membaca surat Ad-Duha sambil memijat di sini atau kita menunjuki di sini. Dan bacaan yang kita baca itu harus bisa didengar oleh telinga. Jangan bisik-bisik ya. Jadi semakin kuat bacaan kita itu semakin mengeluarkan fadilah. Maka salah satu untuk mengeluarkan fadilah Al-Quran itu baca dengan suara yang bisa didengar oleh telinga. Kemudian jangan lupa ketika kita meruqyah, baik meruqyah diri kita sendiri atau meruqyah orang lain, usahakan mulut jangan berbau, karena fadilah Quran yang kita baca itu bisa jadi tidak mustajab karena kita bau mulut. Misalnya kita habis makan bawang atau makan sesuatu yang berbau seperti durian, maka hendaklah sebelum kita meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain, hendaklah kita bersiwak. Ada kala yang bersiwak yang diajarkan memegang seperti ini. Setelah kita bersiwak, baru kita membacakan surat Ad-Duha sembari memijat di sini atau menunjuk di sini apabila orang tersebut bukan mahram kita. Saya ulangi lagi seperti contohnya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Berapa banyak kita membaca ayat dari surat Ad-Duha itu yang diulang sampai 3 kali atau 7 kali. Jadi dibaca sampai wa wajadaka dhallan fahada, sampai di situ. Begitu yang saya kutip dari kitab Syekh Ahmad Ad-Dairabi. Maka jika ingin meruqyah orang lain, gunakan metode ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Ad-Dairabi. Boleh ditunjuk di sini, boleh juga dipijat di sini sambil membaca surat Ad-Duha. Mudah-mudahan
ini menjadi sebuah manfaat yang terutama untuk saya sendiri, sudah berbagi pengetahuan bagi orang yang mungkin ada yang belum mengetahui. Maka gunakan metode ini, itu semata-mata bukan metode saya, tetapi itu metode yang saya dapatkan daripada kitab-kitab para ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.